Petir, malam ini aku akan buat kamu coba. Hanya aku yang bisa jadi Zikyang Ge. Minum alkohol memang bikin masalah besar sampai-sampai dia ketiduran di tempat orang, tapi ya dia ganteng juga sih, itu nggak bisa dipungkiri. Baiklah, Shenyan, sejak kamu sudah ketahuan Zikyang selingkuh, jangan berharap bisa masuk keluarga kaya Zhang. Zhang Zikyang itu orang buruk yang cuma peduli duit dan pesta pora. Aku nggak mau terima dia. Tapi kalau kamu mau gabung keluarga Zhang, serahin HP dan jangan ganggu privasi orang lain. Kalau enggak, aku nggak segan untuk bertindak. Jangan sentuh dia. Dasar wanita berani halangin aku. Lain kali berani-beraninya kayak gini, aku langsung laporin polisi. Aku harus bilang ke Zikyang. Zikyang cuma bisa jadi milikku. Lumayan, tadi malam dia hemat banget, cuma sedikit aja kok. Kamu kira aku ini siapa? Gimana sih kepala Longkuan teratas kok bisa ngumpet di tempat kayak gini? Ketemu cewek yang dulu nyelamatin aku. Ada apa ini? Orang ini minggir dulu. Sekarang waktunya kasih obat yang paling kuat. Tunggu sebentar. Kamu siapa namanya? Aku mau nikah sama dia. Kasih yang terbaik buat dia. Sen. Nian, maksudmu apa sebenarnya? Shenye. Aku sudah bilang sama ayah dan abang Zikyang tentang kamu di luar sama pria lain. Pernikahan ini Jangan berpikir kalau kamu mau nikah sama keluarga Zhang, kamu bisa buat hal yang memalukan seperti ini. Keluarga Zhang nggak bakal mau kamu. Kamu juga tahu kalau kamu nggak menikah sebelum usia 25, semua harta ibu akan jadi milikku. Kamu ini memang perempuan yang bertanggung jawab. Aku salut sama kamu. Zikyang, kamu kira aku nggak tahu tujuan kamu menikah? Kamu juga pengen ngambil perusahaan dari sini. Waktu ibu sakit, kamu sama selingkuhanmu udah rencanain apa akhirnya? Meski aku nggak nikah, aku nggak bakal biarin perusahaan ibu jatuh ke tangan kamu. Aku Shenyan. Nggak ada lagi hubungan sedikit pun sama Zhang Zeyu, kamu harus ngerti itu sekarang. Kalau kau masih mau sok jago, lihat sampai kapan. Pak Shen, ini proyek properti baru. Kita ambil satu gedein investasi aja. Asisten Liu, kalau salah alamat kirim lagi. Kamu berhenti saja. Ini kamu yang... Bukankah kamu yang tidur tadi malam, tapi masih bisa dukung aku dengan serius gitu, luar biasa banget sih. Gak nyangka kamu bener-bener niat malam-malam nongkrong di bar, minggu siang malah harus antar paket juga.
Proyek baru mulai, aku cuma di sini beberapa hari. Kurir sudah tulis alamat, jadi tenang aja. Meskipun mulut keras, dia orangnya stabil banget, sosok suami yang bisa aku kontrol. Mereka udah banyak kali nyoba. Kalau kamu kekurangan duit, mau nggak nikah sama aku? Mau nggak nikah sama aku? Oke. Ayo. Nggak nyangka deh, aku akhirnya nikah sama orang yang baru aku temui 2 kali aja. Baru tadi aku buru-buru ngurus surat nikah, jadi belum sempat jelasin dengan jelas. Jadi aku rasa lebih baik aku jujur bilang kalau aku kepala Long Chuan. Nah, kamu mulai dulu ya. Kamu duluan deh, cewek. Kamu duluan, Pak. Aku memang cukup duit, tapi jangan bikin aku tertekan ya. Aku memang mau yang sederhana, takut nanti rebutan harta keluarga. Tadi kamu ngomong apa? Kalau aku bilang itu nanti langsung cerai. Jadi jangan bilang aku Gusuo ya. Gusho itu kepala Long Chuan, bukan orang sembarangan. So, aku Gusuo. Orangnya Gusuo. Ternyata aku sama orang kaya nomor 1 di Long Chuan. Namanya betul-betul berbeda, bukan nama sembarangan. Aku ini Shen Nian, dan aku benar-benar serius bicara sekarang. Aku ini benar-benar orang kaya. Perusahaan aku masih ada urusan, nanti kita hubungin lewat HP ya. Ingat balas pesan aku. Dadah! Aku Nikah. Nikah? Kok tiba-tiba kamu nikah? Perusahaannya siapa dan gimana ceritanya sampai bisa seperti ini? CEO Group Shen Nian. dia belum tahu siapa aku sebenarnya di balik semua ini. Tapi penjaga desa itu nggak bener-bener tahu apa tujuan dia nikah sama kamu. Jadi nenek coba bantu kamu ya. Kamu nggak usah khawatir sama sekali. Pakai apa sih khawatirnya? Nenek memang nggak bisa hapus ingatan itu, jadi aku harus segera banget ketemu Liu Zeru supaya dia bisa langsung mulai evaluasi grup ini dengan cepat. Ini tulang menantu Sun kelihatan cukup keren, ya memang keren banget. Berpakaian gini pas banget buat uji karakternya. Aneh, kenapa menantu Sun belum datang? Barang tua, sepatu ini edisi terbatas Chanel. Kamu cuci jalanan sejuta tahun juga nggak bisa bayar. Aku ancam nyawamu. Siapa kalian sampai berani tangkap aku? Shen Jojo, kenapa tega aniaya orang tua? Aku cari ruang hangat dulu. Kamu bisa kasih jalan buat aku nggak? Kalian lihat jelas, aku sudah menikah. Ingin merebut kembali perusahaan? Nggak mungkin. Ini istri cucuku, cantik banget. Kalian tahu siapa aku? Kalian tahu siapa cucuku? Siapa berani perlakukan aku begitu cuma karena aku baru menikah? Shen Nian, jangan kira nikah bikin aku lemah. Hari ini aku cubit lengan nenek ini milikku. Nggak ada hubungan apa-apa. Jangan sakiti orang tak berdosa. Dia pegawaimu, kenapa bisa nggak ada hubungannya? Ini buat ngasih pelajaran. Aku minta tolong, lepaskan dia sekarang. Suruh nenek itu sujud dan jilat sepatuku sampai bersih. Jangan buat aku marah. Ini perintah terakhir. Kalian ini sampah manusia. Mau sujud ke nenek ini nggak sih? Kalau cucunya sampai tahu kalian begini, dia nggak bakal pernah maafkan kalian. Jadi, kamu bilang biarin dia datang aja. Lihat apakah si cucu kesayanganmu itu bisa benar-benar nyelamatin kamu. Kasian banget sebelum dia datang, kamu sudah aku gebukin sampai mati. Mau lapor polisi? Lapor aja mimpi kali. Jangan sentuh dia, aku yang harus sujud. Kalau mau sujud, harus sujudnya lebih kencang dari dia dong.
Anak, jangan ikut campur. Cucu saya pasti datang dan bereskan semuanya. Sekarang cukup. Kau datang buat selamatin kita? Aku udah biarin darahmu ngalir, kurang apa? Kakak! Anak, jangan ikut campur. Cucu saya pasti datang, jadi cukup. Jangan buat suasana tambah keruh. Lepaskan dia, berharap aja. Kamu kan mau perusahaan? Kalau kamu benar-benar mau punya perusahaan itu, aku bisa kasih. Tapi ingat, kamu juga harus terus-terusan minta dan ngemis. Tunggu saja, cucuku nanti pasti akan membuat kamu bayar mahal sekali. Adik. Berhenti. Berhenti. Apa-apaan? Nenek, kamu baik-baik saja? Sayangku, menantu tersayang, kamu sudah berjuang keras. Aku baik-baik saja. Berani ganggu nenek dan istriku. Aku lihat kamu. Cari mati. Perempuan ini nggak cuma nyiksa kita, dia juga bikin kita sujud, bahkan suruh aku tembak dia di kepala dan malah mukulin kita. Jangan dia membalas dengan cara yang sama. Datang sini. Tadi aku cuma ngawasin mereka aja. Aku nggak lihat apa-apa sama sekali kok. Apa yang kalian lakukan ke nenek dan istriku harus dibayar 100 kali lipat. Ayah, tolong aku. Oranganku berani diganggu. Kau tahu siapa aku? Bukannya kau cucu nenek si pembantu. Jangan pukul aku. Aku akan kasih uang. Aku kasih uang. Kau berani ganggu nenek dan istriku? Dengar baik-baik, aku ini kepala Long Chuan Group yang besar dan kuat. Kau kira aku bakal diam aja dan membiarkan semuanya begitu saja? Apa? Kau ngapain, Shenian? Anak bos Zhang menikah sama orang terkaya. Aku nggak percaya. Kamu percaya atau enggak? Kak Gu, gimana sih ini? Mereka selalu bikin aku bingung, gak ngerti maksudnya. Kalau gitu gimana mereka bisa tinggal di situ? Itu kan teman kurir yang dulu pernah aku kenal. Iya, bener nggak sih? Gak nyangka suatu hari nanti aku harus minta maaf ke bos gede kayak gini, ribet banget dan bikin deg-degan. Iya, baiklah bro. Tapi serius nih, gimana kamu mau ngurus dia? Aku cuma pengen pastiin semuanya aman dan dia nggak kena masalah. Semua pada bully orang tua. Kirim ke penjara aja. Jangan kirim aku ke penjara. Aku salah kan? Kamu tadi juga sombong banget. Sekarang minta ampun, ayah. Tolong aku. Ajarin aku yang benar. Jangan biarin aku terus begini. Aku nggak mau sakit lagi. Aku mau berubah. Jadi juga nggak ngapa-ngapain. Kamu cuma mau nyakitin dia. Kamu ini bener-bener... Cewek yang tahu hati nurani, kalau salah kamu diam, minta tolong kamu bantu. Kenapa sekarang ngomong? Biarkan dia habiskan hidupnya di tahanan. Sayang, jangan lepaskan aku sekarang. Bisa jadi Pak Hu, petugas kebersihan yang sederhana itu sebenarnya adalah nenek susu kandungmu yang selalu merindukanmu dan selalu ada untukmu. Sepertinya dia nggak banyak bantu, kan? Kamu keterlaluan deh. Sendirian ngurus segini banyak kerjaan cuma buat bantu keluarga meringankan beban. Nenek susu, nanti kamu nggak usah kerja jadi petugas kebersihan lagi. Setiap bulan aku kasih gaji, kamu tinggal santai di rumah. Sebenarnya aku bukan petugas kebersihan, aku cuma pengirit. Sebenarnya aku bukan petugas kebersihan, tapi penjaga. Penjaga apa sih? Nenek tadi kan baru kaget, jadi jangan mulai kayak gitu lagi ya. Aku pergi dulu buat kipas-kipasin nenek. Kamu ini nikah tanpa ketemu calon dulu, cepetin tunjukin sertifikat nikahnya.
Ini tiba-tiba banget, kamu kan kayak nutupin mulut bapakku sama keluarga. Hushu, kamu nikah sama orang kaya. Dia itu bukan orang kaya, cuman orang yang namanya Sama. Yang aku tahu, dia cuma kurir biasa, dan katanya orang kaya itu malah suka main wanita. Kayaknya orang kaya kita nggak bakal pernah bisa ketemu dia. Tapi ini semua terlalu mendadak. Kalau tidak begitu gimana? Aku nggak bisa bilang perusahaan ibu dalam tangan orang lain, kan? Tapi kamu juga nggak bisa sembarangan nikah sama kurir gitu aja tanpa pertimbangan matang. Bukan sembarangan kok, dia satu-satunya yang aku kenal baik sampai aku bisa percaya sepenuhnya. Tapi aku penasaran, kamu sama Gushua ini kenal dari mana sih? Ceritain dong bagaimana kalian pertama kali ketemu. Aku terharu. Kalau memang sudah harus menikah, lebih baik cari cowok yang kalem, setia, dan hormat sama orang tua. Kayak Gushua, dia tuh pasti nggak akan pernah ngambil alih perusahaan milikku atau buat masalah. Tapi jangan salah, cowok yang kelihatannya kalem itu biasanya malah punya rahasia yang lebih gelap dan bahaya. Jadi hati-hati dengan yang seperti itu. Nenek, lihat deh. Orang-orang di toko ini baik hati dan cakep-cakep, kamu bener-bener beruntung. Nak, serius deh. Kalian kapan mau jelasin soal pernikahan ini? Belum kepikiran dulu. Kamu nggak mau ngasih Nian-Nian status, kamu emang cowok sampah. Dengerin aku, Nian-Nian itu sebenarnya salah paham besar. Dia cuman mau nikah sama aku karena urusan bisnis. Kalau dia tahu bahwa aku CEO Longchuan Group, pasti dia nggak akan mau sama aku, kan? Kamu sendiri yang aneh hari ini di kantor. Nenek. Cepat jaga rahasia ini. Aku kasih bubu mahar 10 miliar untuk menantu kita. Nana pasti tahan, kan? 10 miliar, Dagu. Paman, aku mau umumkan kabar pernikahan kita supaya ayah rela lepas perusahaan. Setelah itu, kita ke toko barang mewah Longchuan beli beberapa baju buat pesta keluarga besok. Oke, gimana caranya? Pegawai toko mewah Longchuan semua kenal aku. Jangan pakai baju itu malam ini, Jang Yan. Aku sudah beli beberapa baju baru buat kamu. Untungnya aku sudah kasih tahu toko barang mewah di seluruh kota, supaya mereka kasih yang terbaik buat Nian-Nian. Selamat datang, ada yang bisa saya bantu? Kalau cuma lihat-lihat silakan saja. Biasanya pegawai Longchuan ramah banget, tapi hari ini suasananya agak beda ya. Aku nggak tahu, aku belum pernah kesini, jadi nggak tahu juga. Ini koleksi terbaru musim ini, boleh coba satu set dulu? Aku beliin khusus buat cowok ini, pasti cocok deh. Tenang aja, nggak usah khawatir. Ya. Setiap pelanggan itu tugas kami kok. Pak, pakaiannya sudah siap, Pak Gu. Memang, ayo coba. Aku juga mau coba ya. Tidak. Ternyata Pak Gu juga keren banget ya pas pakai sepatu itu. Aku masih biasa aja, nggak terlalu gimana-gimana. Aku juga nggak masalah, nggak usah mahal-mahal. Baju yang ini aja sudah cukup kok untuk aku pakai hari ini. Tenang aja, itu urusan gampang. Selamat ya, kalian pelanggan ke 100 hari ini. Semua baju yang kalian suka gratis. Serius? Kalau gitu aku coba lagi beberapa set, bisa hemat jutaan lah. Suruh bawa kalung nenek si Dongki dari keluarga Gu itu. Ayo, aku mau. Kasih langsung ke Nian-Nian. Itu koleksi keluarga Gu. Kalung paling mahal di dunia. Pak Gu benar-benar baik sama istri. Coba-coba. Baju ini yang paling bagus. Oh ya, bungkus beberapa set itu juga buat aku, oke? Kalung ini memang sangat cantik. Selama Nian-Nian suka, semuanya jadi milikmu. Kalung ini juga hadiah. Semua yang Shen Xiaojie suka, semua milikmu. Aku rasa, selama kamu minta ke Pak Gu, seluruh Longchuan akan jadi milikmu. Pantas banget.
Wah, wajahnya keren. Siapa sih yang di samping Shenian itu? Shendian, kamu masih punya muka datang ke sini? Wajah keluarga Shen sudah kamu permalukan habis-habisan. Kapan keluarga Shen pernah punya muka? Dan Shen Jiao, kamu kok bisa keluar dari penjara? Ada keluarga Zhang di sini, melepas seseorang itu bukan perkara sulit. Shendian, kamu tega bawa suami bajinganmu pamer seenaknya? Benar-benar tak anggap keluarga Zhang ada. Suami miskinmu itu bukan orang yang pantas duduk di sini. Maksudmu apa hari ini? Jamuan mahal ini mengundang sepupu direktur utama Guli untuk dekat keluarga. Hanya yang berkontribusi besar yang bisa putuskan. Yang meninggalkan keluarga Gu harus dekat paman besar demi keluarga. Keluarga ini menyumbang 20 juta baru bisa duduk di kursi utama dengan prestis tinggi. Sepupu kedua dan keluarga Zhao juga memperkuat hubungan mereka dengan sumbangan 5 juta agar dapat duduk di meja utama. Namun kamu malah kehilangan ikatan berharga dengan keluarga Zhang dan menikah dengan orang miskin yang hanya layak duduk di pojok, bahkan tidak pantas ikut meja utama dalam pesta ini. Aku sebenarnya nggak mau ikut terlibat dalam acara semacam ini, tapi aku kasih tahu kalian semua, kita pergi dari sini sekarang juga. Jangan kelewatan batas dong. Kita udah baik nyuruh kalian makan jongkok. Kamu masih mau pilih-pilih? Kalau mau duduk di meja, kembalikan perusahaan itu. Kamu mimpi kali. Betul. Istri saya, dia mau ngapain ya ngapain, apa yang dia mau. Saya bilang ke siapa juga nggak boleh. Dia punya aura yang kuat banget. Jangan-jangan ini orang penting rahasia ya. Kalung di lehernya itu warisan keluarga Gu. Nilainya sampai ratusan miliar, serius deh. Suaminya Gu, bisa jadi dia CEO Long Chuan yang sangat berkuasa di perusahaan itu ya. CEO Long Chuan. Mungkin dia Orang tua? Gusho cuma kurir biasa. Kalung pusaka keluarga Gu itu pasti palsu. Mana mungkin dia berani bawa. Aku sudah lihat kalung itu berkali-kali di pameran koleksi keluarga Gu. Nggak mungkin aku salah lihat. Pasti dia yang ngambil pas nganter paket. Shenian, kalian dua ini emang nggak tahu malu banget. Shen Jiao, jangan buang energi buat nyerang orang. Kalung ini dikasih sama toko barang mewah di Long Chuan. Kamu bohong kayak gitu nggak takut ketahuan ya? Barang mewah bisa jadi pusaka keluarga, apalagi kasih ke Shen. Nian, aku nggak nyangka kamu tipe cewek yang suka pamer. Berani-beraninya kamu nyuri barang keluarga Gu. Sekali lagi aku bilang aku nggak nyuri, itu dikasih langsung sama grup Long Chuan, aku sendiri. Kalau kamu nggak ngerti, jangan asal tuduh orang seenaknya saja. Berani taruhan sama aku nggak? Taruhan aja. Sepupu dari presiden direktur grup Gu, Gulin, sebentar lagi datang. Berani pasang muka di depan keluarga Gu. Mati aja kalau kalung itu asli. Santai aja dulu. Jangan sampai dia lari, tahan mereka dulu. Tunggu Pak Gu datang, kita buat mereka malu besar di depan semua orang. Masa pegawai toko barang mewah bisa salah nilai pusaka keluarga? Ini nggak mungkin, jangan khawatir, kita pasti buktikan kebenarannya. Potong kaki mereka. Berani curi kalung seenaknya. Tunggu Pak Gu datang, jangan kira bisa lolos. Berani? Apa? Berani kau buang kalung keluarga Gu? Berani ganggu idolaku, siap-siap mati nanti. Kenapa diam saja melihat Pak Gu diperlakukan seperti ini? Ada yang berani bertindak? Direktur Gu, baru saja ada yang mencuri pusaka keluarga dan sudah kami tangkap. Silakan tindak sesuai keputusan Anda. Mencuri barang keluarga Gu. Apa mereka mau mati saja? Kalau mau pukul saja saya. Kalian itu sebenarnya biasa panggil dia apa sih? Pencuri, maling, atau kalian pakai sebutan lain yang lebih pas? Kalian panggil dia apa? Bukan Gu Xiaoxiao? Benarnya, bilang saja siapa dia ini dengan jelas. Dia ini bukan sembarangan orang, dia CEO Long Chuan Group yang sangat terkenal, namanya Gu Yuan Fang. Dan dia juga sepupu dari cowokku. Jadi, jangan salah paham ya. Istriku nggak ingin orang kaya lindungi aku dengan pura-pura. Tapi, sepupuku itu, bahkan semua perhiasan di sini sudah diberikan ke istrinya. Jadi kamu sama sekali nggak ada hak untuk ikut campur dalam urusan keluarga ini, paham?
Sepupuku hidup sederhana, jarang sekali berhubungan dengan keluarga Gu. Tapi kalian ganggu dia hanya karena dia nggak punya uang, itu memang benar-benar nggak sopan dan sangat menyebalkan. Sepupuku sudah tampar kamu 3 kali. Aku hanya bisa kasih 2.000 saja sebagai gantinya. Lagi pula, hubungan dia sama Gujia juga cuma orang miskin, jadi ngomong dong, Ciangge. Kalau memang nggak punya duit, mending kamu segera cerai sama dia. Aku jamin setelah nikah nanti, kamu cuma akan jadi beban di perusahaan ini. Aku juga sudah siapkan bakat mahal buat kamu, soalnya si miskin ini sama sekali nggak sebanding sama aku. Ngerti nggak? Ini mah karya besar maestro lukisan Tiongkok, harganya 1 miliar. Keluarga Zhang memang luar biasa banget. Kebetulan banget, aku juga sudah siap datang dari tadi, bahkan sudah siap dengan semuanya untuk bisa langsung hadir dan bergabung di sini. Ayo. Kalung yang kamu lihat itu dipinjam dari kerabat, mas kawinnya juga palsu. Harga diri keluarga Shen hancur karena kamu bawa lukisan palsu. Lukisanku asli, tapi kamu, asal lukisanmu dari mana? Maksudnya saya beli lukisan Cina itu, yang kamu beli palsu ya? Kurir miskin kayak kamu mana mungkin punya barang antik seharga 1 miliar, bahkan Shendian juga nggak mampu beli. Jangan-jangan itu kamera second palsu ya? Lukisanku asli, tapi lukisanmu nggak asli kan? Enggak, asli kok. Aku dari keluarga Zhang, bangsawan Longchuan, masa sih kamu meragukan kekayaanku? Sepupu aku nggak mungkin. Palsu. Lukisan. Buat mahar ke kakak ipar. Tidak peduli Ershao, dia cuma kerabat jauh keluarga Anda yang memang sangat miskin. Jadi mana mungkin dia punya 1 miliar hanya untuk beli lukisan asli itu? Gak boleh buka-bukaan soal identitas tajir sepupuku. Ribet banget, berani banget. Ngasih tamu barang palsu terus usir mereka dari ruang makan, nggak masuk akal. Gushua nggak mungkin beli bunga mahal. Mungkin dia cuma mau dukung aku biar nggak sendirian. Kita juga nggak mau ribut, santai aja. Gushua, kok kamu panik? Lukisan si Chiang pasti asli, aku yakin. Nggak usah bilang. Gue yang bikin ente kelihatan keren. Gue tahu kemampuan lo semua, cukup deh. Jangan sampai nanti malah bikin malu kita semua. Ini gampang. Nanti kita cari ahli penilai. Satu cek langsung tahu asli atau palsu. Lo cuma kurir aja, masa mau sok jago dan bilang bisa undang siapapun ke pemerintah artefak Longchuan. Itu terlalu berlebihan. Pak Chen, kamu yakin bisa bayar penampilan Pak Chen yang harganya 1 miliar? Mana mungkin kamu sanggup? Kalau Pak Chen tua memang kaya pun, dia nggak akan datang cuma karena kamu undang. Yang bisa menggerakkan dia cuma orang terkaya Longchuan. Kamu bohong apa coba? Kalau aku berhasil datangkan Pak Chen tua, Dewa sudah izinkan aku jaga Nian-Nian. Dia bukan sembarang orang, apalagi Nian-Nian sekarang sudah jadi istriku. Terus kamu mau gimana? aku mau kamu keluarlah sekarang juga dan minta maaf ke Shenian. Ucapanku itu salah. Aku nggak percaya omongan orang-orang itu benar-benar benar. Kenapa kamu nggak langsung ngerasa bersalah dan menyesal atas semua ini? Kamu sekarang cuma pengen telepon aja. Aku nggak percaya kamu bisa benar-benar ngehubungin Pak Chen dan bikin dia mau datang ke sini. Udah, jangan ribut lagi sekarang. Kamu tenang aja dulu ya, jangan panik. Halo, ini aku. Tolong segera suruh Pak Chen untuk cepat datang ke ruang resepsi Hotel Longchuan sekarang juga ya. Jangan sampai dia menunggu terlalu lama. Tolong katakan itu dengan jelas supaya dia segera tiba. Pura-pura banget sih, kira bisa nipu kita cuma lewat telepon. Gak usah tunggu dia, langsung usir keluar. Selamat malam. Kalian tahu nggak sih kalian ngapain? Mas, gue harus bilang nih. Sebenarnya dia itu Gushuo. Bungkam, gak ada alasan kalah. Chen, dia beneran datang. Suami dari Shendian ini sebenarnya siapa? Apakah benar beliau yang mengundang Tuan Chen? Itu kerja keras istri saya. Kenapa bisa begitu? Bagaimana bisa kamu mengundang Tuan Chen? Saya sering antar paket ke Pak Chen. Kami seperti teman meskipun beda generasi. Kadang dia juga bantu saya beberapa hal kecil di sini.
Jadi memang begitu cara dia panggil ahli penilai terbaik. Tapi apapun yang palsu ya palsu, dia juga keren banget. Pak Chen, terima kasih. Tolong cek keaslian dua lukisan ini. Benar-benar panggil ahli besar? Sabar ya, tunggu sebentar saya cek cara Shen Nian. Itu belum tentu toh orangnya memang suami Shen Dian yang memanggilnya. Lukisan kaligrafi keluarga Zhang Wang pasti bukan sembarangan. Ini karya bangsawan hebat. Ini benar-benar asli karya Dasda. Aku sering dengar lukisan ini ada di tangan Presiden Dong Longchuan. Nggak nyangka hari ini aku beruntung bisa lihat langsung. Pak Tua, bagaimana pendapatmu soal lukisan ini? Lukisan ini jelas palsu. Aku sudah kerja bertahun-tahun sebagai ahli seni dan nggak pernah salah. Ini tinta mesin, bukan dibuat dengan cara tradisional seperti siraman air. Jadi nggak mungkin lukisan ini asli. Aku yakin dengan keahlianku, ini pasti palsu. Jangan mudah tertipu oleh penampilan luarnya. Tunggu, jangan langsung percaya omongan si tua. Kalau berani siram lukisan ini sampai basah, berarti asli. Tapi kamu kan cuma buruh biasa. Aku sanggup ganti rugi, bahkan sampai 10.000 tahun. Kalau bilang cuma satu gambar, 100 pun aku bayar. Lukisan ini kelihatan kayak dari plastik, nggak mungkin dilukis. Zhang Ziqiang yang kamu bawa itu palsu, Zhang. Ziqiang, kamu berani buat hal kayak gini, bener-bener ngerusak nama keluarga Zhang. Udah, jangan suka nipu lagi ya. Sekarang mending kamu sujud terus minta maaf sama Shen Xian. Dan tanya dulu sama Han bagaimana sebenarnya. Tanya yuk, katanya cuman orang terkaya Longchuan yang punya lukisan ini. Jadi, kamu sebenarnya siapa? Kok bisa punya lukisan mahal segini? Iya, jangan-jangan dia beneran orang terkaya Longchuan. Pas masuk langsung kelihatan aura dia beda, dia bukan orang biasa. Gushu, ngomong dong, kamu memang orang terkaya Longchuan. Aku paling benci. Kalau kamu sembunyikan sesuatu atau bohong sama saya, kita nggak perlu teruskan hubungan ini. Mending jujur dari sekarang. Aku pernah belajar berdoa agar besok cerah. Tenang semua, jangan takut. Gushu, cepat panggil ambulans. Pas banget, aku manfaatin momen ini kita tetap bersama. Cepat beri dia minum air sekarang. Jangan minum air, jangan ribut. Ya, segera ke sini. Cepat buka jalan, jangan panik, tetap tenang dan panggil dokter sekarang juga. Datang. Ikut aku ke sini. Pasiennya gimana? Ada yang tahu? Ayo ke rumah sakit, aku tahu caranya. Aku ikut kalian. Gue juga udah capek banget antar barang kayak lu ini tiap hari. Serem banget deh pokoknya. Apa mungkin Shen Nian sebegitu beruntungnya buat bikin show cuan terkesima? Gue harus cek. Nian, kamu hampir sampai kan? Nenek udah nunggu di pintu nih. Sebentar lagi dia juga bakal sampai, jadi sabar ya. Kita memang pura-pura miskin, tapi hadiah untuk Nian harus istimewa. Kali ini aku bawa gelang giok pusaka keluarga Gu sebagai tanda hormat dari kita semua. Kamu kerja sebagai petugas kebersihan di depan rumah keluarga Gu buat apa? Kantor khusus maksa aku nggak boleh buka aib, aku nggak boleh jadi beban buat cucu, aku kerja buat orang terkaya. Aku yakin sekali kalau Shen Nian itu perempuan nakal, nggak mungkin bisa deket sama orang kaya nomor 1 ini. Kamu cewek kecil, ngomong apa sih? Nggak jelas kamu maki aku menantu cucu. Kamu kan belum kenal sama nenek-nenek si nenek itu. Waktu Shen Nian masih punya tunangan aja dia udah jadi beban buat cucumu. Dia cuma pembuat masalah doang. Siapa yang izinkan kamu seenaknya gitu sama menantuku? Aku mau kamu bayar mahal. Orang tua yang nggak mati-mati itu urusin dirimu dulu. Kamu pura-pura mati, aku nggak akan mati karena kamu sentuh. Itu aja. Kamu gimana, Profesor Shen? Jangan keterlaluan. Dia milih pura-pura sakit, bukan urusanku. Orang tua beneran ada urusan, jangan sampai nenek jatuh. Kasih aku obat-obatnya di laci toko itu. Kenapa nggak ingat jadwal minum nenek? Jangan main-main, ini soal kesehatan nenek, serius. Nenek, tunggu, aku bakal ambilin obat buat kamu. Pintu rumah kecil itu kamu kira asal masuk aja bisa?
Hantu tua ini sakit pas buat bunuh Shen Yi. Shen Jiao, lepasin aku. Kalau aku nggak bunuh dia, dia yang mati. Aku sengaja bikin nenek itu mati. Jangan harap kamu senang. Kenapa kamu kejam? Aku tahan semua, tapi ini nyawa orang. Aku bakal buat kamu nggak punya apa-apa. Kalau nenek sampai dunia bawah, balas dendam ke Shen Yi. Kalau bukan kamu dekat dia, kamu nggak bakal mati. Shen Jiao, kamu suruh aku kemana? Shen Jiao, kamu minta aku ngapain sekarang? Kok kamu nggak minta tolong dari tadi? Zikyang sama perusahaan kan milikku. Cepat ke sini dan bantu aku. Aku sudah bilang cepat. Ada yang berani menolongku? Kenapa tidak ada seorang pun yang berani mendekat dan menolongku dalam keadaan seperti ini? Aku benar-benar dalam bahaya besar sekarang. Tolong, aku mohon. Jangan biarkan aku sendirian di sini. Tolong datang sekarang juga. Jangan dekati aku. Bawa perlindungan luka itu segera. Aku masih sangat menunggu kamu di sini. Kamu punya bukti apa? Di sini nggak ada yang ngaku. Apa dasar kamu bilang nenekku itu penting banget sampai harus dijaga seperti harta karun? Suami Shen-Nian nggak bisa dianggap remeh, aku harus cepat pergi, dia datang lagi. Ayo nenek, makan obat keren banget. Semua ini memang salahku. Shen Miao dan Paman Shen juga tanpa sadar membuat nenek jadi semakin parah kondisinya. Hampir saja kena bahaya. Tapi nggak apa-apa, tenang aja, nenek kuat kok. Dia sudah bertahun-tahun menghadapi semuanya ini dengan sabar dan penuh semangat. Tapi nenek, kok kamu kayak sangat kenal sama orang kaya pertama itu? Kayak kamu tinggal bareng gitu, terus kamu gimana bisa buka tempat orang kaya pertama itu? Aku Keluarga kita kan sebenarnya kerabatnya orang kaya itu, iya kan? Tapi anehnya, dia malah ngasih kerjaan yang santai banget, yang nggak perlu ngapain-ngapain, tiap hari cuma jalan-jalan santai doang tanpa beban apa-apa. Iya. Orang kaya itu memang baik banget, dia juga orangnya asik. Ayo minum air dulu ya biar enak. Nian, jangan. Sedih ya? Ini bukan salahmu. Untung kamu datang tepat waktu, kalau tidak aku bakal menyesal seumur hidup. Aku janji, mulai sekarang Gushua akan selalu jadi orang yang pertama dan paling penting di hidup Shen Nian, tidak akan pernah berubah. Untungnya kali ini kita datang tepat waktu untuk nenek. Aku harus kerja keras agar bisa perluas perusahaan kita, biar orang macam keluarga Shen nggak pernah bisa masuk ke lingkaran kita. Oke, jadi sekarang kamu sendiri rencananya pengen ngapain sih? Ceritain dong, aku penasaran banget. Aku mau beli gedung terbaik Longchuan buat perluas perusahaan. Oke. Aku bantu kamu. Asisten khusus sudah suruh bos besar di Dragon River siap terima Presiden Nian dengan baik dan sopan. Dia cuma kurir, apa dia bisa hubungin siapa? Aku minta Xia aja bantu aku. Xia, tolong tanda tangan surat ini sama yang urus di Longchuan. Aku mau bicara sama dia. Shen. Nona Dian, kami sudah tahu kebutuhanmu dari kantor pusat Longchuan Group. Tolong datang besok pagi jam 10 ke kantor, kita koordinasi langsung. Gak nyangka Xia kerjanya secepat ini. Langsung diatur buat aku. Sudah selesai. Ini janji aku buat. Jangan sok jago, kamu itu cuma abang kurir, gimana bisa kenal? Iya, emang begitu. Aku serius loh. Udah, jangan ribut. Aku mau telepon, makasih Xia. Makasih banget Xia. Aku tadi baru kirim pesan, belum sempat lihat. Kamu udah langsung urus semuanya. Tapi sebenarnya bukan aku yang ngurus itu. Aku baru saja lihat pesannya. Sepertinya memang Gushua yang tangani urusan ini. Sekarang kamu percaya aku, kan?
Pasti Guercio kasihan sama kamu, saudara susah, jadi bantu sedikit. Istri tercinta yang paling hebat dan juga paling pengertian di dunia. Menurut kamu gimana nih soal yang sedang terjadi sekarang ini? Sekarang giliran kamu yang harusnya mengganti rugi, kan memang begitu menurutmu juga ya? Besok kamu temani aku buat ngasih kado sebagai gantinya. Masuk. Manajer G, saya CEO Group Shen. Ini suamiku. Kami datang buat omongin soal beli gedung, bawa sedikit hadiah juga. Aku antar langsung untuk kamu. Taruh aja di situ. Manajer Ji, kamu suka nggak hadiah ini? Maaf ya, aku harap kamu suka banget. Wah, Pak Jang, silakan duduk dulu, santai saja ya. Kalau begitu, kamu bawa suamimu yang miskin itu ke grup Longchuan buat apa? Kita kan mau beli gedung. Dia tuli atau gimana? Kenapa nggak denger mereka miskin sampai berisik banget malah berani lewatin pengemis? Aku nggak ngerti deh. Chen Yan, posisi kamu paling bawah di daftar pengusaha. Kamu yakin punya kualifikasi cukup untuk beli long atau nggak? Bos Jang, cepat bilang apa saja yang kamu butuhkan tepatnya, supaya aku bisa bantu cek properti apa saja yang ada di bawah Longchuan ini dan cocok buat kamu, oke? Kita yang baru harusnya dicek dulu kan? Mau beli long, di sini cuma Bos Jang di bawah bendera Longchuan yang punya kualifikasi itu. Sebetulnya yang mau saya beli bukan long biasa, tapi properti paling prestisius Longchuan. Properti pertama yang dikembangkan sejak ratusan tahun, Longwang Shenli. Jangan omong ngawur, Longwang itu bukan kaleng-kaleng. Ini properti paling ikonik di grup Longchuan, setara Menara Permata Timur. Beli itu bisa cuan terus dari sewa. Saya Zhang Jai datang ke sini buat Longwang. Dari yang saya tahu, kalian cuma punya satu perusahaan desain, itu juga cuma hak milik. Apa kamu bisa tanding sama Bos Jang? Mending cepet cabut deh. Meski properti ini ada kekurangannya, tapi kami datang dengan niat baik. Niat baik? Kalian yang hidupnya cuma rempek gitu juga disebut niat baik? Jangan harap bisa tanding sama Bos Jang. Saran saya, mending kamu cepetin aja batalin niat itu, Shenli. Wanita mah mending jangan banyak basa-basi. Nikahin aja keluarga Zhang, beres. Kamu cuma agen rendahan kelas 3. Terima sogokan dari pelanggan kotornya, nggak merasa buruk ya? Lapor. Urusan ini aku yang kontrol, kamu bisa apa? Senian, kalau dulu kamu mendarat di sini pasti nggak repot sama pelanggan kayak gini kan? Nganggap hubungan suami istri itu segalanya. Ini salah besar, jangan sampai salah langkah. Orang yang nggak punya wawasan, dia belum tentu siapa-siapa. Nian, kamu mau luang kan? Aku jualin ini ke kamu. Lihat baik-baik, ini Heikia, kartu hitam yang cuma dimiliki orang dengan kekayaan ratusan miliar. Kami... Yang ingin dibeli bukan cuma ini, tapi seluruh kawasan Luwang seluas 500 li ini, kita harus dapatkan semuanya. Dia cuma kurir cepat, nggak punya duit. Kartu ini pasti palsu. Pak Gu, kamu dapat black card dari mana? Pak Gu yang ngasih. Kita nggak usah buang waktu soal ini semua. Kita di sini kan buat beli gedung, bukan buat debat tentang asli atau palsu. Katanya mau beli raja gedung di Fang Yuan Wu Baili, asli atau palsu. Aku tuh nggak pernah bohong soal beginian. Pak Zhang, kebetulan banget saya juga tertarik sama raja gedung itu. Kalau begitu, kita semua kompetisi dengan cara yang adil, lewat lelang aja. Kami siap pasang bid yang tinggi supaya semuanya jelas dan fair. Gedung itu punya harga sendiri, kamu malah ganggu pasar. Kalau gitu kalian memang nggak perlu beli sama sekali deh kan? Hukum. Lelangnya di sini, ayo kita mulai sekarang juga. Gue nggak tahu deh, 10% keuntungan itu cukup nggak buat kamu main kasih kelonggaran. Harga ini jauh lebih tinggi dari yang perusahaan kasih. Nggak apa-apa, nanti bebas aja kamu naikin harga sampai berapa. Kita tetap hitung sesuai harga asli aja. Gedung ini harga aslinya 100 miliar. Kalian pikir jadi berapa? 150 miliar, 200 miliar, 500 miliar.
Kamu gila ya, dari mana gue dapet duit sebanyak itu? Lagian juga nggak mungkin kasih kamu segitu banyak. Gue tahu diri, sedaun miliar buat beli gedung. Lupakan, kami nggak mau. Biar aku tunjukin. Selamat Pak Zhang berhasil beli gedung seharga 1.000 miliar. Bukan nggak mau, tapi uangmu kurang buat beli. Kalau aku nggak salah, semua aset keluarga Zhang cuma sekitar 50 miliar. Sisanya 50 miliar itu dari mana? Aset keluarga Zhang segitu doang, nggak usah pusingin urusan kami. Kalau nggak ada perlu, mending pergi aja, jangan ganggu. Kalian sampai nekat curang, ini jelas harga asli. Lelang sudah selesai, Shen Nian. Kami sudah bayar muka. Jangan teriak-teriak macam janda urakan. Ini nggak adil minta lelang ulang. Kalau kalah, kamu nggak bakal pernah ngalahin mereka. Jangan bikin malu di sini. Kalau grup cuan udah bobrok, mana CEO kalian? Aku mau ketemu dia. Aku kerja sini lama, tapi belum pernah lihat ini. Kamu ini, seorang istri yang nggak terkenal. Kenapa kamu bisa seenaknya nganggep bisa langsung ketemu manajer Ji? Atasanmu itu tahu nggak sih kalau kamu lagi cari masalah di sini? Kayaknya aku perlu kirim pesan ke dia biar dia tahu. Jangan khawatir deh, aku kenal orang penting yang bisa bikin security sini bingung. Mending aku buat mereka nggak bisa ngomong seenak jidat. Jadi, berhenti deh sebelum semuanya makin parah dan tambah ribet. Kamu nggak lihat siapa yang kamu datengin. Dia cuma kurir makanan, kayaknya kamu salah orang deh. Bahkan kalau dia tamu VIP besar, aku rasa kamu lagi bikin masalah sama CEO. Yang paling kaya di sini kan keluarga Zhang dong. Tamu VIP-nya bener-bener lawan tanding yang sepadan, itu perintah langsung dari Liu loh. Hari ini ada tamu penting pembeli uang lo. Mana mungkin salah, Pak Zhou. Ini pasti salah paham. Shen Nian sama sekali nggak kenal orang dari grup Long Chuan. Lagi pula, pria itu cuma sepupu jauh nggak kaya dari Bu Er. Mana mungkin bos besar langsung bilang harus dia yang jaga itu. Pak Ji, hari ini tamu pentingnya cuma saya sama dia. Siapa dia juga jelas, nggak salah. Saya tamu penting itu. Kalau kamu tamu penting, saya istri direktur utama. Jangan hina direktur utama seperti itu bukan hal yang pantas. Kalau dia memang nggak suka sama kamu, itu jelas kesalahanmu sendiri, bukan aku yang harus membuktikan semuanya. Masa kamu nggak yakin siapa tamu penting di sini? Kenapa kamu sampai takut seperti itu? Pak Ji, ayo kita segera pergi ke acara. Kita nggak ada waktu untuk ragu-ragu. Tunggu dulu, aku belum setuju dengan kamu. Memang kartu hitam itu nggak cukup bayar 50 miliar, itu fakta. Tapi kartu itu cuma ada di meja bos kita, Presiden Agraria. Jadi gimana bisa kartu itu ada di tangan kamu? Jangan-jangan kamu itu, aku serius tanya, jangan kasih alasan aneh ya. Presiden Agraria. Nggak mungkin. Anda pasti salah lihat. Dia cuma main-main pakai kartu mainan buat ngejebak Anda. Kadang kamu pakai kartu hitam, kadang kartu emas. Aku curiga, jangan-jangan kamu beli satu kardus kartu itu di toko 2000-an. Dari kartu ini aku tahu kamu serius cari tugas Pak Zhou. Tapi jangan sampai ketipu kartu palsu, masalah bisa tambah besar, serius. Bayar pakai kartu, ini mesin khusus grup agraria. Bisa dipakai limit tanpa batas. Kalau nggak bisa bayar 500, kamu harus sujud minta maaf. Sekalian, pas aku bayar, kamu sujud minta maaf sama Nian. Kalau nggak gitu, saya sendiri yang marah. Jangan bercanda sendiri terus, ya sekarang sudah ada uang di tangan, kalau tidak nanti aku pukul kamu serius loh. Coba lihat Nian, kamu nggak mau jadi Raja Naga. Daripada Raja Naga, Aku juga nggak mau kamu khawatir sama sesuatu yang nggak penting. Hari ini aku nemenin kamu tidur sebentar. Jangan ngelamun terus di sini, mau nggak aku pindahin kasur ke sini? Nanti kamu siap-siap aja buat nyungsep dan minta maaf. Lapar banget. Menuju ulang tahun ke-70 miliar. serius nih, kartu 500 miliar ini asli beneran. Itu presiden yang sendiri ya. Nggak main-main kartu sebesar itu ada di tangan kamu. Presiden Zhou, tolong jangan buat saya kaget. Dia kok bisa jadi presiden? Kartu emas itu cuma bisa dipakai oleh presiden desa. Orang lain nggak bisa. Barusan saya yang ingetin. Jadi kamu nggak ragu lagi kan? Saya harap Anda nggak menyuruh saya presiden karena saya salah.
Presiden, kasih saya kesempatan lagi ya. Suap, penipuan lelang, menghina pelanggan sekarang sudah berhenti. Perusahaan desa nggak bakal pakai saya lagi. Kepala saya sakit, tolong belas kasih. Saya akan terus kerja sebagai karyawan biasa aja. Terima kasih Presiden, kasihanilah saya, terima kasih. Gak heran dong, Yi. Emang dia itu Presiden Long Chuan. Presiden. Jangan bicara dulu. Gimana bisa kamu punya kartu emas Presiden Long Chuan? Kamu ingat waktu nenek diperlakukan gak adil itu, teman aku yang bernama Liu itu adalah... Selamat malam, saudara Kan. Iya. Dia dan Presiden Long Chuan itu saudara baik. Presiden kita sudah kasih terima kasih, nggak nyangka dia masih datang hari ini kan? Tapi tadi Presiden Zhou cuma Presiden Long Chuan yang kasih langsung loh. Di perusahaannya kita punya kekuasaan penuh, nggak ada batas. Uang 500 miliar itu nantinya pasti balik ke kita juga. Jadi maksudmu kita dapat semua itu benar-benar gratis? Kayaknya iya ya, cewek bodoh ini kan aku yang kasih. Masa grup long yang gede banget ini sampai dikasih cuma-cuma sama orang? Nggak mungkin lah, pasti ada maksud lain. Senang banget aku sejak menikah sama kamu, hoki aku jadi makin bagus terus setiap harinya, ya kan? Iya. Suruh Zhang Xiang nyanyi dong. Dua orang ini tunggu sebentar. Nggak sempat beresin mereka dulu, kenapa? Ini ceritaku, ayo kita rayakan, minum dulu, yuk pergi. Ayo jalan, minum dulu. Aku sudah tahu. Salah satunya beneran palsu. Kak, Minuman hari ini enak nggak? Memuaskan. Senang banget. Ayam-ayam malah bangkit cari cara buat dapetin yang gede nih. Mau ngajakin bangkit lagi. Latihan udah lama banget. Mau bangkit lagi, Bogo. Apa kamu benar-benar lupa jati dirimu sendiri? Kok bisa seenaknya gini? Lepasin aku, bro. Kamu kan pengawal ya. Baru masuk udah mukanya kelam gitu. Duit tadi kita kasih semua ke kamu. Jaga pintunya ya biar nggak ada masalah. Kamu tadi ngomong apa sih sebenarnya? Kau kan satpam, jaga dia dengan baik. Layani nona ini dengan sangat baik, lalu habiskan dengan memberi tip yang cukup. Buka matamu baik-baik, lihat siapa yang ada di depanmu ini. Dia istriku juga istrimu. Kenapa baru sekarang kamu bilang? Dasar bodoh sekali. Kamu tuh suamiku keren banget. Pulang. Istirahat yang cukup aku. Sejak kenal kamu, Banyak. semua jadi lebih baik. Banget. Udah kelar itu? Seneng nggak kayak ada sesuatu? Senang banget, beneran senang. Nian, aku ada hal yang mau aku omongin. Ngomong apa sih? Aku adalah Presiden Long Chuan. Maksudnya apa sebelumnya? Aku yang beli luang untukmu, dan kalung warisan itu juga aku yang pengen kasih ke kamu. Aku pernah bilang, aku pengen kasih yang terbaik di dunia ini buat kamu. Ingat nggak, 3 tahun lalu kamu pernah selamatkan aku waktu itu? Aku nggak ingat lagi. Nggak masalah. Aku cuma pengen tahu, kamu bisa maafin aku soal aku yang nggak bilangin semuanya ke kamu nggak sih? Aku maafin kamu soalnya kamu ganteng banget. Aku maafin kamu kok. Thanks, Nian. Kamu, Hushu, kenapa kamu baik banget sama aku? Karena aku suka kamu. Ulangi sekali lagi. Nian, aku benar-benar suka kamu. Aku tahu ini mungkin tiba-tiba, tapi aku ingin kamu bangun dan dengar aku sebentar. Aku juga suka kamu, lebih dari yang kamu pikirkan. Tolong,
Bisakah kamu bangun? Bangunlah, tolong. Aku ingin kita bicara. Betul-betul bicara dari hati ke hati. Nian, kamu masih ingat nggak sih kejadian yang terjadi tadi malam? Ingat ya? Karena kamu sudah cium aku sekali tadi, aku kasih petunjuk ini, tapi maaf ya kalau agak bingung. Maafin ya, 2 orang kemarin itu karena omongannya kasar banget, aku paham kok. Bukan, maksudku ini soal yang terjadi nanti setelah kita balik. Kembali, bukankah aku tadi sempat tertidur di jalan? Lalu setelah itu kita langsung pergi ke sana kan? Iya. Kenapa kamu cuma ingat gerakannya saja tapi tidak detail lainnya? Aku bilang apa yang aku katakan. Ingat ya, ulangi sekali lagi. Semalam Nian gak sadar, jadi aku memaafkan dia tanpa pikir panjang. Sekarang aku bilang lagi, dia mungkin bakal marah sedikit, tapi tenang saja, sebenarnya cuma itu masalahnya. Pak Shen bawa desainer top dari Silk dan HO datang survei, kamu harus cepat hadir. Ada apa? Pak Gates, desainer top nasional mau survei perusahaan kita kan? Cuma survei biasa kok, masa kamu bisa seneng banget gitu? Kamu nggak ngerti kalau pulau kecil itu bisa kita desain efisiensinya ke perusahaan benar-benar besar. Makan pagi dulu, yuk. Gak usah, aku mau beresin dulu. Makasih sayang. Bos Shen udah datang. Dia udah datang tapi buat apa? Cewek muda nggak ngerti apa-apa. Nggak sebanding sama bos-bos berpengalaman kayak kita. Nggak bisa ngomong gitu. Usia nggak nentuin kemampuan. Kalau Mr. Gates udah datang ke perusahaan kita, berarti dia tetap ngakuin kemampuan kita. Enggak, serius deh. Shen itu tempat pertama yang aku datengin. Kalau kalian nggak bisa desain sesuai gaya yang aku suka, ya aku bakal cari perusahaan lain, mungkin lihat-lihat dulu, cari yang sesuai. Kalau aku bilang Mr. Gates seharusnya datang ke perusahaanku, beneran. Memalukan banget, masih pagi udah pada ngumpul depan kantor kita nunggu hasil cupu deh. Nona, hati-hati ngomongnya. Kita semua di sini demi bantu Mr. Gates buat desain pulau kecil yang oke. Pulau Mr. Gates bukan cuma alat buat bangunan, kita harus fokus sama kerjaan kita. Pak Gates, kali ini perusahaan kami yang akan layani Anda. Kamu anak cewek gondrong ngerti apa? Saya pernah layani orang kaya bukan ribuan tapi puluhan ribu. Pak Gats, silakan ke perusahaan kami. Chenian masih muda, sudah berani terjun ke masyarakat, mungkin pikirannya nggak fokus ke karyanya. Jangan hina desain saya, ini warisan ibu saya yang jelas terlihat semua orang. Direktur Shen masih muda, mungkin Anda coba cari peluang di perusahaan lain yang lebih cocok. Pak Gates, saya akan panggil orang antar Anda ke kantor kami, desainer kami baru selesai pelatihan luar negeri. Tunggu, beri kami satu kesempatan. Jangan menghalangi. Nenek, kenapa kamu kesini? Aku ke kantor cari kamu, sekretaris bilang ada urusan. Aku datang untuk cek statusmu. Terima kasih nenek, tapi mungkin urusan ini kamu nggak bisa bantu. Kamu tunggu dulu di ruang istirahat ya. Nian, tenang saja, serahkan padaku. Pak Gates, aku neneknya Tuan Shen, aku datang bantu dia bicara sedikit. Jangan terlalu capek. Sebagai pria, tolong jaga rahasia ini untuk saya. Baik. Apalagi yang mau dibicarakan? Pak Gates sudah putuskan semuanya. Kamu sudah pergi ke kantor kami, jadi jangan lagi kejar-kejaran, Zhao. Bos sampai segitunya karena mau dapetin komisi gede dari Pak Gates ya? Kenapa gitu? Aku cuma ingin bantu Pak Gates buat desain pulau yang sempurna dan unik, karena kontribusinya ke dunia sangat besar dan tak bisa diremehkan. Kubanyo bilang, aku dulu pernah kerja bersihin kantor beberapa bos ini, tapi emang nggak pernah cocok sama kondisi kerjanya. Karena perusahaan mereka nggak ada yang siapin ruang istirahat buat petugas kebersihan. Ruang istirahatnya itu cuma ruang jeda yang kotor banget, masa sih mau disebut ruang santai? Konyol banget kalau begitu. Kamu kan kelasnya tinggi, masa mau kerja bersihin? Udah tua, nggak ada kerjaan tetap, jadi cari kegiatan buat ngirit kebosanan yang sering melanda. maksud Anda desain yang dibuat oleh perusahaan Shen itu memang berbeda ya? Jelas beda perusahaan Shen itu. Mereka manusiawi, bahkan petugas keamanan dan cleaning service punya jadwal teratur.
Kalau ibu bilang begitu, kita coba saja Pak Shen. Tuan Gates, tunggu dulu. Pulau kecil Anda cuma boleh dia yang desain. Zhang Ziqiang, kamu kok datang lagi nggak mau pergi ya? Zhang Ziqiang, kenapa kamu muncul lagi? Kayak hantu nggak pergi-pergi ya? Bukankah itu Thomas, tangan kanan terkenal di dunia, dari Shendashi? Halo Pak Gates, saya diutus oleh Zhang Ziqiang untuk bantu desain pulau kecil Anda. Tapi saya sudah minta perusahaan Pak Shen untuk bantu desain. Pak Ci sering tinggal di luar negeri, Anda mungkin nggak tahu kalau Thomas sekarang adalah terbaik. Desainer genius. Di antara semua perusahaan di sini, desain Thomas nggak ada tandingannya. Kalau dia mundur, saya juga siap mundur. Bos Shen, gimana ini? Kenapa kamu selalu ganggu aku sih? Kamu ambil tunanganku, rebut bangunanku, hina harga diriku, aku nggak bakal biarin kamu sepanjang hidupku. Memang Thomas lebih terkenal dari kita, Pak Gates, tapi tim kami juga hebat. Aku harap kamu bisa beri kami kesempatan di sini. Kalau dua-duanya hebat dan punya kelebihan, aku bingung pilih yang mana. Ayah nggak boleh biarin perusahaan Shenian ikut lomba. Kenapa saya? Baru cek data, Shenian baru pegang perusahaan ini. Kalau dari pengalaman, kalah sama perusahaan desain lama, apalagi kemampuan desainnya. Lewat Thomas, nah. Nona benar pulau kecil Anda diberikan kepada Thomas untuk desain. Desainnya paling stabil. Saya siap memberikan yang terbaik agar Pak Gates puas. Bos Shen, pulau ayah saya jauh lebih berharga daripada perusahaanmu. Membiarkan kalian desain cuma buang-buang waktu. Apa benar kita mau kehilangan koneksi gara-gara Zhang Ziqiang? Ayah, kita pergi. Shenian, lawan aku kau bakal celaka. Mending cepat cerai, nikah aku dan serahin perusahaan. Jangan sentuh istriku. Guru, kenapa datang sekarang? Aku sudah bilang kalau kamu butuh aku. Aku selalu investasi pertama. Cucu kamu hebat sekali. Siapa bilang menganalisis desain itu buang waktu? Ini adalah pencapaian Shenian setelah mengambil alih grup audit, dan kamu bisa lihat karyanya sangat dalam serta lebih profesional dibanding desainer lain. Kamu tahu kenapa desainer di sini nggak seterkenal Thomas? Itu karena mereka cuma fokus pada karya saja, tanpa melihat aspek lain yang lebih luas. Data hanya bisa menipu orang yang nggak ngerti, saya nggak gampang dibodohi. Oke, mari kita adu desain saja. Bagus, mari kita adu ide desain. Kamu mau adu gimana? Kita dan Pak Thomas masing-masing bikin satu desain, lalu kita unggah ke internet. 100 arsitek top dari seluruh dunia akan voting. Yang menang akan kita ikuti. Menurut Pak Thomas, bagaimana pendapatnya soal ini? Boleh, tapi aku mau kalian janji kalau sampai kalian kalah jangan pernah ganggu aku lagi. Dan aku juga mau Gushuo itu benar-benar sujud dan minta maaf sama aku. Oke, kita bagi 2 tim, masing-masing bikin konsep selama setengah jam, terus langsung mulai voting online. Gimana nih Thomas, yang jagoan itu siap nggak? Konsep nggak bisa kalah ini, beneran ya? Kamu ngapain sebenarnya? Maksudmu gimana? Aku kasih konsep desain buat perusahaan itu. Kurir kayak gimana bisa punya utang sih? Aku minta dari sepupuku. Kamu beberapa kali pakai koneksi dari Long Chuan Group ya? Kalau bos Long Chuan tahu, dia pasti marah besar loh. Pakai koneksiku nggak masalah, sayang, kamu santai aja. Nggak perlu khawatir soal itu, aku yang urus semuanya. Kita Oke. dapat 100 suara, kita pasti menang. Iya, Shenian, kamu licik banget berani nyontek rencana Dr. S buat lomba ini. Dr. S pasti marah besar. Aku nggak percaya kamu nekat begitu. S Boshi. Apa buktimu? Jalan desainku jelas terpengaruh oleh Dr. X. Rancangan Shenian ini 90% mirip dengan Dr. X.
Tangan kiri suci misterius dari Dr. S lebih hebat dari Thomas, benar. Aku sudah mempelajari ratusan makalah desain bangunan Dr. X, tapi aku tetap gak bisa memahami bahkan 0,1%. Rancangan Shenian ini jelas sihir. Dr. X? Aku kira kamu orang yang berkelas, tapi ternyata kamu pakai cara-cara kasar kayak gini buat ikut lomba. Kalau aku bilang ini milik Xboshi, kamu mau ngomong apa coba? Xboshi cuma kerja buat Long Chuan Group. Dia Chief Design Consultant CEO Long Chuan. Gak mungkin dia kasih konsep ke kalian yang kampungan ini. Xboshi adalah idolaku. Kalian... Sumpah hina banget kalian bakal bikin muka desain lokal kita malu. Orang yang nyontek kayak kalian gak bakal punya kemampuan beneran. Orang-orang cuma dukung kalian karena kalian tiru Xboshi. Aku paling benci yang nyontek. Perusahaan desain kalian harus dikeluarin dari industri ini. Xboshi adalah Chief Designer CEO Long Chuan, tapi dia juga sering kerja sama Shenian. Aku sudah bawa Xboshi ke sini hari ini. Nanti aku suruh kalian sujud minta maaf ke Shenian. Kamu benar bisa bawa Xboshi. Xboshi ini sosok misterius, nggak pernah nongol kecuali ada perintah dari CEO Long Chuan. Tangkap mereka aja. Bilain mereka nyontek habis-habisan dari grup Shen, akhirnya langsung bangkrut dan hancur total. So juga darah daging Gusha, dia guli. Ini jelas bukan palsu. Dia cuma kerabat miskin, mana mungkin punya dokumen Xboshi. Bahkan Guli juga nggak bisa dapat itu. Tangkap dan penjarakan mereka. Bagaimana dengan Gusuo? Itu penting banget. Bisa. Shenian tiba-tiba mencontek Thomas dalam lomba ini benar-benar berita besar. Jangan lupa siarkan langsung, aku mau lihat nasib Shenian hancur. Shenian, akhirnya kamu bakal jatuh. Aku datang khusus buat merekam momen bersejarah ini. Gak nyangka grup Shen bakal runtuh gara-gara kamu. Apa itu benar materi milik Shen? Kurir bisa bawa S2. Kamu serius mau ngaretin waktu? Bisa sih, cuma sebentar aja, nggak lama. Kamu bakal tahu, ini bukan alasan kosong, serius penting buat aku. Ini baru Xboshi yang ternyata sangat menarik. Situs online bilang ada bukti nyontek, aku serius mau tuntut Shen Group ke pengadilan. Kalangan desain kenal aku Zhang Ziqiang, siap berikan bantuan hukum. Aku bakal tuntut Shen Group sampai bangkrut. Ini racun kan? Ini memang rencana yang saya buat. Kenapa saya harus laporin diri sendiri? Pak Gu, Anda panggil saya cuma buat urusan ini? Jadi Pak Esbo memang sering memanggil kamu Gu, Bos? Aku penasaran apa kamu benar-benar CEO Long Chuan yang sebenarnya? Aduh, ketahuan nih. Dr. S, Anda. Jangan bercanda, dia cuma kurir. Rencana ini pasti hasil curiannya. Kalau aku nggak manggil kamu ke sini, mereka... Semua pikir ini rencana palsu. Kamu nggak mungkin CEO Long Chuan. CEO Long Chuan nggak akan nikah sama cewek kayak Shenian. Ayah aku, urusan keluarga sebesar itu pun nggak bisa panggil Dr. S, tapi dia bisa. Itu bukti dia siapa dia. Emang aku bukan CEO Long Chuan, itu fakta. Dr. S cuma main aja bilang aku CEO, aku juga santai soal itu. Yuk, kita lihat rencananya sekarang, ikut aku. Identitas nggak penting, Gu. Kenapa bisa begitu? Bantu aku tutup-tutupi, jangan sampai identitasku kedua. Dia keluarga miskin dari Pak Gu, masih ada darah Gunya. Saya kerja di grup Long Chuan, jadi harus manggil dia Pak Gu. Rencana ini juga saya beri wewenang langsung ke Shen Group. Gak heran aku kalah lagi. Dasar sampah. Kok bawa wartawan segitu banyak terus malah suruh Pak Shen diam aja gitu sih? Gimana aku tahu dia beneran bisa datengin Dr. S? Pak Shen, maaf banget sudah meragukan. Soal desain perusahaan kalian aku nggak bahas. Aku juga salah paham tadi, maaf ya. Sebagai ganti, pulau kecil ayahku bakal kupercayakan sepenuhnya ke perusahaan kalian buat desainnya. Shen Group juga bakal kerja keras buat bantu ayahmu, kasih hasil terbaik. Kalah lagi. Dia mau nunggu kamu sebentar. Sayang. Kamu udah balik? Belum pulang, sudah sibuk 7 hari penuh buat Project Gates. Lihat deh, kamu jadi kurusan banget sampai nggak kenal. Pulau Gates sudah selesai desainnya, sekarang tinggal menunggu pembangunan dan aku punya kabar yang sangat baik buat kamu. Ada kabar baik. Gates sangat puas dengan desain kita dan dia mau invest 10 miliar.
Ini benar-benar kabar baik yang luar biasa. Aku mau beli peralatan desain paling canggih di dunia buat bangun ulang desain ini. Lalu, biar mereka punya pengalaman desain yang lebih baik dan mendalam, kamu tebak mau apain tanah kosong ini nanti? Tanah kosong ini buat memperluas area. Di sini, aku mau bangun akademi desain, nyari desainer kelas dunia terbaik, biar yang pengen belajar arsitektur bisa ikut kelas. Soalnya di dalam negeri desainnya masih kurang, jadi aku mau invest sebagian buat motivasi mereka belajar arsitektur. Dan di situ sebelah sana, Gusho, aku lagi ngomong sama kamu nih. Kamu? Lagi ngapain, Nyan? Kau berjuang keras untuk impianmu. Indah sekali. Nian, aku dengar ayahmu mau jual kalung ruby berharga milik Tante Shen. Itu ada apa sebenarnya? Shen Chang'an itu barang ibuku. Kamu nggak punya hak buat jual. Aku boleh jual, tapi perusahaan kalian nggak bakal dapat apa-apa. Kamu harus tahu kalau orang kaya itu kejam, perusahaanmu cuma ngorbanin keuntungan. Dengar, jangan harap bisa jual kalung itu seenaknya. Kalung itu adalah satu-satunya kenang-kenangan yang ibu tinggalkan untukku. Aku nggak akan pernah rela kalung itu jatuh ke tangan yang salah. Kalau kamu pergi jual, aku yang bakal ambil kalung itu kembali dengan segala cara. Sayang, aku mau ke kamar mandi dulu. Silakan. Pinjam uang kayak gini mending jangan sampai Gusho tahu, nanti harga diri cowoknya bisa terluka. Syah, bisa pinjam aku 20 juta dulu? Nanti aku cari cara bayar balik setelah dapat kalungnya. Aku kasih 20 juta, jadi total 30 juta. Aku langsung cari kamu buat rencana. Syah, makasih banget ya Shenian. Aku bawa kamu ke tempat rencananya. Lihat deh Gusho sekarang malah jadi malu-malu gitu, lucu banget deh. Kalung ruby itu cuman pantas dipakai oleh Zhang Zi, bukan aku. Itu memang takdirnya. Dengar ini, 4 kursi rekam videonya, siap-siap. Kenapa tiba-tiba kamu sedih? Aku baru ketemu Zhang Ziqiang dan teman. Mereka bikin masalah lagi ya? Mereka mau tawar 1 miliar. Aku takut nggak dapat kalung mama yang berharga itu. Tenang, serahin aja ke aku. Diam semua, lelang resmi dimulai. Barang pertama, rantai Red Island yang sangat berharga. Gusho, itu kalung mama kita yang sedang dilelang itu. Kamu lihat kan? 10 juta. 20 juta. 20 juta sekali, 20 juta 2 kali, 20 juta 3 kali, jadi total 100 juta sekali saja, oke? Aku nggak salah lihat, itu pasti keluarga kaya Zhang, bukan? Sekali aja 100 juta nggak masalah. 1 miliar 2 kali. $10 miliar. Mereka nawar 10 miliar terus, kita nggak punya uang sebanyak itu. Aku benar-benar bingung harus bagaimana sekarang. Tarik uangnya? Aku sudah bilang uangnya nggak bisa ditarik. Mending cari solusi lain. 10 miliar pertama, 10 miliar kedua, 10 miliar ketiga. Kita udah deal di angka itu, jadi nggak bisa mundur lagi. Semuanya harus segera dieksekusi sekarang juga. Cepat bilang tolong. Ini sungguh bikin aku panik banget, Pak. Ini kalung ruby yang Bapak beli kemarin itu. Boleh titip bayar? Maaf ya Bu, tapi barang kami nggak bisa dititip bayar begitu saja. Barusan kan ngebanggain, kelihatannya keren, kok tiba-tiba nggak ada uang buat bayar. Kenapa bisa gitu sebenarnya? Ngelelang sembarangan itu bisa kena masalah hukum loh. Kalian berdua niat ya? Siap-siap pikiran terbang semua. Berani banget ngabisin 10 miliar buat kalung semewah itu, bener-bener sok kaya banget deh. Tuan dan Nyonya, kalau kalian nggak segera bayar, ini bener-bener bakal bikin rusuh besar di sini. Tangkap mereka semua, Shen Nian. Bikin malu keluarga Shen banget, kamu kira kita nggak punya uang.
Kita ini sangat kaya raya, jangan pernah remehkan keluarga kami. Kartu berlian ini. Kalau beli semua barang di sini, aku pernah lihat kartu itu. Itu kartu orang terkaya di Longchuan. Aku nggak bisa sembunyiin ke kamu. Sebenarnya aku ini CEO dari Longchuan Group sekaligus wakil ketua Longchuan Society. Jadi mungkin kamu memang belum pernah kenal aku sebelumnya. Aku CEO Longchuan Group yang kamu cari. Tidak kenal. Gimana bisa sih? Shendian dia tuh kayaknya bener-bener hoki banget sampai-sampai aku nggak percaya. Kamu yakin ini bukan bohong ya? Aku janji aku nggak bohong kok, serius. Jadi kamu bener-bener bersumpah nih. Orang Cina nggak nipu orang Cina. Aku janji, orang Cina itu memang nggak pernah nipu orang Cina. Kalau aku bukan presiden Longchuan Group, masa ia bisa beli barang-barang itu seenaknya begitu? Dan SBOC juga nggak bakal mudah nurut sama aku. Dia kan bukan tipe yang gampang ngalah gitu loh. Aku nggak sengaja nipu kamu kok. Kamu kenapa nggak bilang dari awal sih? Takut aku khawatir ya? Cepet pasangin. Lihat nih, Nian, aku nggak marah kok. Marah-marah, kenapa nggak bilang dari tadi kok disembunyiin? Bukannya kamu bilang kalau kamu nggak suka sama orang kaya. Aku nggak pernah bilang nggak suka orang kaya, tapi kamu ini langsung tajir melintir. Aku sampai nggak sempat mikir kayak gitu. Masa kamu malah ngerebut aku? CEO Longchuan muncul pertama kali di acara resmi, kita sangat beruntung. Xingyan ikut. Suaminya bukan. Ini pertama kali main trik begini, jangan sampai kalian tertipu ya. Pembayaran 1 miliar sudah berhasil. Aku lihat jelas 1 miliar. Rasa iri dari beberapa orang langsung meledak di udara. Gak ada duit buat lelang, malah tanya identitas orang. Iya dong, kamu masih berani ragu kalau kartu Diamond Shufu itu udah kebulak-balik. Lihat deh, kamu mau bilang apa lagi? Lelang lanjut semua. Kartu ini masih ada cukup saldo nggak buat aku bid lagi beberapa kali? Kartu ini cukup untuk beli semua barang di sini tanpa masalah. Barang ini saya suka sekali. Mulai tawar dari 50 juta dulu. Siapa yang mau naikin? 50 juta. 80 juta. Ini satu lembar 23. Jumlahnya tepat 80 juta rupiah. Lembar. Nian, bukannya kamu mau pinjam uang, kenapa bisa langsung kembali? Sekarang aku baru tahu Gushwo itu direktur editor. Aku nggak nyangka aku bakal nikah sama orang terkaya. Kamu bilang Gushwo bukan kurir tapi orang terkaya benerannya. Temen deket kamu jadi istri orang terkaya, bener-bener nggak nyangka. Di klub malam, kamu kayaknya salah pencet, nambah terus sampai 50 juta. Aku balikin deh, nggak usah bayar, anggap aja aku yang kasih. Gushwo memang punya uang segunung, aku bantuin aja di klub. Aku, adik kandungmu, pengen banget nikah sama kamu. Kalau kamu bilang Gushwo kasih ke kamu, dia pasti bakal cemburu. Tapi jangan dulu deh, nanti aku ajak kamu makan. Cuma Nian, gak heran kamu gak mau usaha sendiri, katanya biar berkembang, tapi malah jadi makin parah Shen Jiao. Gak semua orang sematerialistis kamu. Pas aku sama Gushwo, aku sama sekali gak tahu dia kerja apa. Siapa juga percaya kamu. Kamu cuman ngejar dia karena dia orang paling kaya, yang bisa selamatin perusahaan ibumu. Ngomong-ngomong, kamu ngapain sih godain dia? Mulut kamu itu, bilang yang baik-baik, jangan paksa aku hapus kamu. Sekarang jadi istri bos malah ngancem-ngancem. Sekalipun aku nggak nikah sama Gushwo, nggak ada yang bisa ganggu kamu. Kamu mau coba? Selamat datang Pak Gu dan Nyonya. Vas bunga ini memang cantik banget Nyonya. Yang ini dari masa Qianlong, Pak Gu beli di lelang dengan harga 10 miliar, sangat langka dan berharga sekali.
Lumayan mahal juga. Ini tulisan kaligrafer terkenal dalam negeri, harganya 20 miliar. Tolong bawakan, aku tadi bilang ke kamu. Mau apa? Semua acara di sini. Termasuk acara ini semua milikmu. Gusho, kamu sangat baik. Aku benar-benar berterima kasih. Nenek, belakangan ini bagaimana kesehatanmu? Apa kabar? Gusho bilang kamu akan datang hari ini, jadi aku sengaja datang lebih awal untuk menemani nenek. Kita pergi makan dulu ya. Nanti aku siapkan banyak makanan enak buat nenek supaya nenek bisa makan dengan nyaman dan senang. Nenek, cukup ya, sudah cukup. Kamu makan lebih banyak, kamu kelihatan terlalu kurus. Dulu Tante Gusu hampir nggak izinin aku nunjukin identitas, jadi aku terharu banget. Mau bilang apa? Nenek, aku mau tanya sesuatu. Kapan kamu Siap. punya anak? Nenek, kita ini baru saja stabil, jadi nggak perlu buru-buru mikirin soal anak-anak dulu. Nenek, aku tahu Long Chuan Group sekarang masih butuh orang, tapi aku belum mikir jauh soal itu. Ibumu juga paham kondisi sekarang, aku cuma ingin mengingatkan supaya kita tetap sabar dan jangan terburu-buru ya. Suami istri harus hidup rukun dulu, baru cocok punya anak dengan bahagia dan kasih sayang. Aku baik-baik saja. Paman dan bibi yang cakep itu karena ortu mereka waktu muda. Ada urusan penting di kantor kan? Iya, ada beberapa hal yang harus aku selesaikan hari ini, Nenek. Aku tiba-tiba ingat ada urusan penting di kantor yang harus ku selesaikan. Jadi kita pergi dulu ya. Oh iya, ini hadiah dari nenek buat kalian. Jangan lupa nanti pulang langsung lihat. Hadiah apa ya ini? Terasa misterius dan bikin penasaran. Nenek, hadiahnya udah kamu ambil belum? Jangan ngintip ya, Nenek udah bilang kita harus buka bareng-bareng. Sayang, kamu kapan balik? Lagi buru-buru ya. Aku juga sedang ada beberapa urusan penting di kantor yang harus segera diselesaikan. Oke, sayang, makasih banyak ya. Aku sudah nggak sabar menunggu kamu di rumah. Kok kamu di sini? Kalau nggak penting, jangan ganggu ibu dan abang. Panggil aku saudara iparmu tapi bukan urusanmu. Shendian itu kakak ipar, baru bisa panggil saudara ipar kalau nikah. Bukan, aku bilang lagi, Shendian sudah putus hubungan sama keluargamu, berhenti berantem, minggir. Keluar. Aku bukan saudaramu, jangan marah gitu dong. Kamu serius marah ya? Aku hitung sampai 3. Kalau kamu nggak keluar, aku panggil satpam. 1, 2, 3. Orang itu cuma mau masuk toilet, kamu ngapain sih marah-marah? Mana ada cowok yang Shen Jiao nggak bisa dapetin, lihat gue bantai kamu. Mas, suami kakak, isi kotak ini apa sih buat kamu? Gak apa-apa, hari ulang tahun cepet pergi aja. Kenapa buru-buru? Lagi pula kakak nggak di rumah, suamimu nggak mau coba rasaku, yang nggak apa-apa kan? Bukan, kamu sakit apa sih? Nian-Nian sebentar lagi pulang, aku benar-benar nggak mau dia sampai salah paham sama kita. Suamiku itu orang kaya nomor 1. Mana ada kaya nomor 1 yang nggak punya istri 3 atau 4? Aku rela jadi pacar pertama suami kakak. Santai, nggak perlu pakai cara aneh. Dia nggak bakal pergi kok. Suamiku nakal dan keras kepala, tapi dia tetap mau dengar aku. Ingat ya, tantangannya serius dan layak dicoba, jadi jangan ragu. Mau makan nggak?
Mau makan nggak? Duh, nyebelin sih kamu kayak minta terus. Ya sudah, makan aja lah sekarang. Tenang aja, Cuezi. Tenang aja, Cuezi. Kok bisa kamu nongkrong depan rumah aku? Nggak pernah lihat ini. Itu? Lihat itu? Dia kenapa sih dia? Dia masih mau goda aku, tapi kamu yang pintar, orang tua Jang Si-jun sudah angkat kaki. Kamu masih mikirin itu? Tentu aja, di dunia ini nggak ada yang kayak gitu. Itu memang nggak mungkin terjadi sama sekali. Nenek, ini kiriman apa sih? Kamu sudah lihat isinya belum? Tunggu. Nenekmu memang cukup santai dan terbuka ya. Aku agak capek sekarang, jadi aku mau tidur dulu ya. Kita memang nggak bisa sembarangan ganti nenek, itu jelas banget. Siapa yang ganggu urusanku? Kalau aku tahu, aku udah bikin dia mati. Halo, ada apa? Bos Shen, direktur tadi tiba-tiba datang dan minta ketemu kamu. Kenapa buru-buru cari aku? Ada hal penting? Setelah rapat direksi, kami nilai kamu kurang cocok urus perusahaan, jadi kami putuskan serahkan ke orang yang tepat. Ini perusahaan yang ibu saya tinggalkan, kata kalian nggak berlaku. Bersikap semaumu sendiri, hanya Shensi Group yang punya pemimpin sejati, bukan kamu. Cepat berdiri, berikan kursimu pada pengganti yang sebenarnya. Aku malah pengen tahu siapa yang pantas duduk di posisi ini. Shenyan, cepetan masuk dan kasih tempat. Masa kamu masih berani duduk di kursi bos? Ini cuma sekali duduk doang, jadi biarin dia nginep semalam di sini. Maksudku, perusahaan Shen segera jadi milik Jang. Nggak ada yang bisa menghentikan itu. Apa kalian lupa aku pegang 49% saham? Aku pemegang saham terbesar dan yang paling berkuasa di sini. Cepat bukan berarti sudah selesai. Semua saham sudah dialihkan atas namaku, termasuk milik ayahmu. Sekarang aku pegang 51%, jadi aku yang kuasai perusahaan ini. Aku yang paling berkuasa. Kalian percaya Jang Ziqiang tapi tidak percaya aku kan? Kamu sama sekali nggak bisa ngatur perusahaan ini. Harus bisa. Yang ngatur perusahaan. Aku mau yang bisa bawa kita cuan. Betul, sejak Shenyan pegang jabatan, dia kasih berbagai tunjangan ke karyawan, cuti hamil buat cewek sampai setengah tahun, asuransi paling lengkap di masa pandemi. Gimana perusahaan bisa untung begini? Tenang saja, semua direktur percayakan perusahaan ke aku. Aku langsung PHK setengahnya, hapus asuransi pandemi, permudah manajemen, tingkatkan efisiensi. Dia pilih bahwa kita, sebagai perusahaan milik negara, tugasnya itu menciptakan nilai sosial dan memberi pengalaman hidup bermakna. Kalian benar-benar segerombolan pecundang. Ngomongin moral sama pebisnis, gue bilang, meski lu nggak tanda tangan hari ini, tim pengacara gue bakal bikin perusahaan ini pindah ke nama gue kok. Shenyan, santai aja. Sama kayak ibumu, tujuan lahirnya buka perusahaan cuma buat cari duit. Diam aja, lu sama sekali nggak berhak ngomong. Kalau ibu gua nolak, harus dipaksa minum hukuman. Kalian semua pegang dia. Hari ini harus bikin dia tanda tangan buat gua. Maaf ya, kakak kedua, tahan tangannya. Istri Taipan Longchuan, kalian berani cari masalah. Shenyan, terus panggil suamimu mau gimana? Kirain kami takut sentuh kamu. Mau ngapain sama istri saya? Selama dia lunasi semua hutang perusahaan, kita lupakan saja. Aku anggap dia tetap kakakku, jangan ada masalah lagi. Suami, kamu suruh keluarganya rukun saja, itu yang paling penting. Aku juga akan anggap dia kakakku kok.
Kerabat dekatku sudah rusak sejak ibuku meninggal. Sekarang kita cuma musuh, aku cuma bisa tertawa. Tidak masalah, aku sudah panggil tim pengacara kita. Perusahaan ini pasti tetap milik kita, tunggu sebentar, asistennya sedang membawanya ke sini sekarang. Keluar. Ini apa? Aku tadi di perjalanan kebetulan akuisisi perusahaan ini. Nanti jadi Long Chuan Group yang besar. Apa? Tidak lihat? Long Chuan Group sudah mengakuisisi penuh perusahaan tingkat provinsi dan kota, paham? Akuisi penuh, saham masih kami pegang, selama kita tetap solid, Long Chuan Group pasti aman dan kuat terus. Mau gimana lagi, saham provinsi ini tak setinggi kami, tapi dengan kompak dan satu tujuan, kita pegang kendali penuh perusahaan. Aku juga mikir soal itu. Sini. Ambil sahammu sekarang jadi milikku. Maksud kamu apa? Setelah berhasil beli perusahaan, harga saham sudah ditekan sampai 1 sen. Jadi 10.000 cukup beli semua saham di provinsi ini. Omong-omong, kenapa kamu masih harus cari asuransi dari perusahaan kami? Kenapa bisa begini? Beberapa puluh juta saham cuma keluarin beberapa rupiah, aku gimana mau hidup? Ya, ambil satu lagi. Tanda tangani saja tahun depan. Kamu tanda tangani aja tanpa lihat. Bahkan hal begini pun bisa dia lakukan. Kamu takut dia akan mengkhianatimu? Aku sangat percaya Gushu. Dia yang satu-satunya aku percaya. Nian, aku mau bilang sesuatu penting. Soal hak alih kepemilikan perusahaan, sekarang kamu satu-satunya pemiliknya setelah semua proses selesai. Bos itu... Aku bukan mau seenaknya melakukan apapun. Sekarang ini nggak ada satupun yang bisa mengancam aku. Aku sudah sangat kuat dan yakin dengan posisi aku. Santai dulu, jangan senang dulu setelah 10 tahun ini. Keluarga Zhang di belakang aku siap dukung sepenuhnya. Kamu nggak bakal bisa lawan aku, yakin deh. Aku memang nggak bisa ngelawan kamu, tapi aku punya suami kaya raya. Aku benar-benar fokus berat ngurusin semua ini. Jangan sampai Zhang bikin keluarga kita sampai bangkrut. Aku cuma kasih kamu waktu 3 detik, ya paham betul? Kamu kira keluarga Zhang cuma rumah kecil aja? Sekali omong bisa bikin heboh semua. Lihat sendiri. Pasar saham Zhang goyah sampai jadi bahan cemoohan banyak orang. Keluarga itu sampai seperti gelandangan kehilangan segalanya. Mana mungkin hal itu terjadi, kan? Begini bos kecil, keadaan Long City saat ini sedang sangat genting, semua keputusan penting ada di tangan bos. Kita harus hati-hati banget. Pak Guo, aku salah. Aku janji tak akan sakiti Shendian lagi. Tolong lepaskan keluarga Zhang. Aku bisa jalani hari-hariku yang susah. Aku siap mati. Zhang Ziqiang, kenapa kamu dulu nggak pernah jatuhin aku? Sekarang, bikin kamu bangkrut itu buat kebaikan semua. Kamu sudah minta ampun, bentar lagi diusir dari sini. Jangan kira aku nggak tahu semua yang kamu lakukan. Pak Shen dan Pak Gu, semuanya salah aku. Dengar kata-kata orang kecil kayak Zhang Ziqiang, aku minta maaf. Tolong pulihkan posisiku di grup Shen. Pak Wang, apa kamu kira aku nggak tahu tentang perbuatanmu di perusahaan? Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Dari direktur sebelumnya, kamu korupsi terima suap. Aku sudah kumpulkan bukti, mau temui kamu, tapi ternyata kamu sendiri... Bawa langsung ke sini Pak Chen, maaf ganggu. Sudah Pak Chen. Maaf sudah ganggu saya. Pak Chen, biarkan polisi yang urus. Pak Chen, maaf sekali sudah sangat mengganggu Anda di saat sibuk. Pak Chen, saya bukan bos sebelumnya atau sesudahnya. Saya nggak tahan penjara, Pak Li. Aku belum bilang apa-apa, kamu sudah nyerah duluan. Dia nggak ngomong, aku yang ngomong. Kami cari cara nipu, bikin laporan palsu, bahkan ganggu pegawai perempuan. Kami ini berdosa banget, tapi Pak Chen maafin aku karena aku sudah ngaku. Aku masih pengen hidup beberapa tahun lagi, gimana dong? Itu urusan hakim. Aku cuma tanggung jawab buka kebusukan kalian ke publik. Shendian, aku tahu kamu lagi susah, tapi aku sama papa nggak pernah nyakitin kamu. Jangan kira kamu bisa hukum kami ya. Mending kamu makan ini tiap hari, soal mama nggak usah diseret-seret. Shendian, mama aku.
Papa gimana dong, Shenian? Apa dia udah curiga? Nggak mungkin lah. Dulu aku merahasiakannya banget, nggak bakal ada yang tahu soal itu, tapi Shenian hari ini jelas lagi nyolong info. Apa dia udah curiga kalau yang bunuh ortunya itu Anda? curiga juga gimana? Dia nggak punya bukti buat ngebuktiin apa-apa, tapi Sekarang dia didukung sama Long Chuan Group, nggak gampang nih niatnya. dasar perempuan licik beda sama dulu. Gue harus cari cara biar mereka pisah. Bos Shen, setelah hasilnya keluar, perawat akan hubungi. Oke, terima kasih dokter. Bos Shen, on top. Dia bukan datang cuma buat cek kesehatan biasa. Aku sebenarnya mau kamu buat laporan palsu buat Shenian supaya dia benar-benar pikir kalau dirinya kena kanker. Merubah hasil cek itu ilegal, aku nggak bisa lakukan itu. Kalau enggak, kamu nggak bakal bisa jadi dokter lagi. Atau kamu ambil duit ini dan buat surat kematian palsu, itu saja pilihanmu. Kamu pilih saja yang kamu mau, itu cuma laporan palsu biasa, sangat simpel dan simpel kok. Kalau kamu memang ngerti caranya, langsung saja masuk, aku nggak mau repot-repot panjang lebar. Dokter, apakah hasil pemeriksaan saya sudah keluar? Kalau begitu biar keluargamu yang bawa saja. Tidak masalah, apapun hasilnya aku bisa terima. Aku sudah konsultasi dengan banyak dokter, tapi hasilnya sama saja. Sungguh menyedihkan. Berapa lama aku punya waktu lagi? Apa? Aku cuma punya 3 bulan. 3 bulan. Terima kasih dokter, aku mengerti. Aku kira... Kenapa Tiani tegak? Aku pikir aku bisa hidup bahagia bersama Gushu, tapi ternyata semua itu hanya mimpi. Aku merasa susah untuk bilang ke Gushu tentang ini. Gushu, kamu ada waktu? Mari kita bertemu sebentar, aku butuh bicara sesuatu yang penting. Nian-Nian, hari ini kenapa kamu tiba-tiba ingin sekali kencan sama aku? Kamu kan biasanya cuek banget sama aku, Gu. Gushu, aku ada sesuatu yang mau aku bilang. Ada apa? Kenapa muka kamu kelihatan buruk banget? Gushu, kita cerai saja. Apa kamu bilang? Aku bilang, kita cerai saja, aku sudah nggak cinta lagi. Gimana bisa cerai tiba-tiba? Kemarin kita baik-baik saja, Shenian. Kalau ada masalah, jangan simpan sendiri, bilang ke aku. Kita bisa hadapi bersama, jangan sedih sendiri, ya. Gushu, jangan bodoh. Aku sudah jatuh cinta sama orang lain, kita emang nggak mungkin lagi. Kamu bohong sama saya kan? Kenapa saya harus bohong padamu? Perusahaan ibu saya sudah saya ambil kembali dari Xianglian. Kamu sudah nggak ada nilai lagi. Jadi, lepaskan saya ya. Bukan begitu, Nian-Nian. Tolong kasih tahu aku apa yang salah. Aku janji akan berubah, sungguh, oke? Aku bilang enggak. Aku cinta kamu. Kamu nggak ngerti perasaan ini sama sekali, ya. Aku bener-bener nggak mau pisah sama kamu, Gushu. Aku capek banget dengan semua ini. Tolong jangan ganggu aku lagi. Kita harus selesaikan ini semuanya dengan baik dan dewasa. Aku nggak percaya lagi sama kamu. Aku benar-benar nggak percaya. Shenian, aku cinta kamu, Gushu. Maaf, aku benar-benar nggak mau kamu ikut campur dalam masalah ini. Kita jalani beratnya hidup ini bersama, kamu pantas punya hidup yang lebih bahagia dan tenang. Syasha, tolong carikan aktor laki-laki untukku. Temani aku main sandiwara. Sayang, aku beliin makanan favoritmu, jangan terus ngomel ya, nanti nggak beliin lagi. Kakak lama nggak ketemu. Aku kangen banget sama kamu. Nggak apa-apa. Kenapa sih kamu bawa dia ke sini? Kamu ini siapa sebenarnya? Kakak, tolong aku, katanya itu suaminya dia. Guru, kamu ngapain? Kenapa dia nggak cerai? Mungkin karena dia punya alasan yang besar, sesuatu yang membuat dia tetap bertahan. Iya, dia yang aku cintai. Jangan pukul lagi, ya.
Oke, aku lepasin kamu. Kakak nggak bilang mau dipukul. Kalau dipukul harus bayar tambah uangnya. Baru tadi ada 20.000, kamu kembalikan uangnya ke aku. Makasih, Kak. Nian, kamu harus tega banget sih. Kalau aku nggak kayak gini, dia pasti minta cerai. Tapi, Nian, kamu masih sayang sama dia kan? Kenapa nggak biarin dia nemenin kamu sampai akhir? Itu nggak adil buat dia. Daripada kamu sedih sendirian, ya kan? Seharusnya dari awal aja kita nggak bersama, Nian. Beberapa bulan lalu, aku dan Gushua berdiri di sini, mengira ini awal dari hidup baru. Nggak nyangka waktu bahagia bareng Nian sebentar banget. Nian, kamu ada perlu apa? Dia selalu baik banget sama kamu, jadi kamu nggak perlu khawatir sama sekali. Kesehatanmu penting, jangan lupa makan karena kerja. Kamu suka restoran itu, mereka antar 3 kali sehari. Toko perhiasan juga, tiap ada barang baru pasti mereka kasih ke kamu. Gushwa, kita sudah bercerai lama, tapi kenapa kamu masih selalu begitu baik dan perhatian sama aku seperti dulu? Aku tahu itu semua, tapi setiap tahun berlalu, aku semakin merasa sangat berterima kasih karena bisa terus bersamamu dan menjalani hari-hari bersama. Aku nggak peduli kamu mau bersamaku atau tidak. Pusat hidupku adalah kebahagiaanku. Itu kamu. Terima kasih atas doamu, aku juga berharap kamu bahagia. Nian, Pak Shen, akhirnya kamu juga sudah jatuh ke tanganku sekarang. Pak Shen, ini makan malam yang baru saja Pak Gu antar. Katanya restoran ini harus antre 5 jam sebelumnya. Bahkan orang kaya belum tentu dapat. Pak Gu memang sangat baik padamu. Sampaikan ke Paman Gu, nanti tidak usah antar lagi. Kenapa? Pak Shen, aku dan dia sudah resmi bercerai. Aku nggak ngerti kenapa bisa berakhir seperti ini. Aku divonis penyakit akhir, waktuku nggak banyak. Aku nggak mau lagi bebani dia. Sebelum mati, aku pengen ungkap kebenaran soal Mama. Laporan Pak Shen. Mengenai kecelakaan istri Bapak dulu, ada saksi mata. Video rekaman diam-diam itu agak lama dan buram, direkam dari pejalan kaki, dibeli secara berputar dari berbagai sumber untuk memastikan kebenarannya. Jaket luar ini kayaknya pernah aku lihat di mana gitu. Kenapa bisa segitu parahnya? Shencangan, Anda bilang yang menabrak Nyonya itu ayah Anda, benar kan? Apa Anda yakin soal itu? Iya, baju ini. Apa benar Shenzong harus lapor polisi karena video ini sudah viral? Kalau lapor, dia pasti menyangkal dan kita makin susah cari bukti. Gimana sekarang? Aku mau cari dia, aku ikut ya. Nggak usah, kamu urusin ini dulu. Alihkan semua harta atas namaku ke Gushua supaya aman. Shenzong, kenapa kamu lakukan ini? Padahal ini semua hutangku sama dia. Shenyan, apa kamu lagi gila? Berhenti sekarang juga. Cepat kemari, Shenyan sedang gila. Shenyan, siapa yang ngajarin kamu ngelanggar aturan orang? Keluar sekarang. Shencangan, kamu apa takut? Baju ini pasti kelihatan familiar kan? Ini bajuku sendiri, jelas familiar banget. Siapa suruh kamu angkat itu? Cepat lepasin sekarang juga. Aku tahu itu bajumu, yang kamu pakai waktu ibuku meninggal dulu. Aku nggak lupa itu. Gimana kamu tahu? Akhirnya kamu ngaku juga, Shencangan. Kalau bukan aku yang lihat video itu tadi, kamu mungkin nggak akan pernah berani ngaku. Orang yang bunuh mamaku itu orang paling munafik. Kamu ke keluarga Shen cuma buat cari baju, artinya video yang kamu bilang itu bukan bukti. Kalau enggak, kamu udah laporin polisi dari dulu. Kalau gitu gue bakal jujur aja ya, gue yang nabrak dia di situ. Lu kira lu bisa ngapain gue kalau gitu?
Gue ke keluarga Shen. Gue takut banget sama lo, emang kelihatan banget kalau karma itu nggak bakal telat datang buat orang kayak lo. Berhenti sebentar, ini adalah rekaman pria licik ini, dan yang kamu lihat ini adalah hasil buatanmu sendiri, bukan dari orang lain. Suruh aku buat lo sampai nggak berani lihat matahari besok pagi. Asisten Direktur Shenian, tolong izin masuk supaya dia bisa segera masuk ke dalam ruangan sekarang juga. Ayo! Bos Gu, Bos Shen, semua harta di bawah mereka sudah dialihkan ke Anda, termasuk perusahaan desain di lantai bawah dan kalung merah itu. Ini perlu Anda pastikan dengan tegas. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu kemana? Bos sudah menemukan pelaku pembunuhan ibu beliau, ternyata itu adalah ayahnya sendiri, Shen Changyi, dan ada hal lain yang sangat mengejutkan juga. Bos Shen sakit parah, tak ada obat. Dia cerai sama aku karena ini. Cerai. Pak Shen nggak mau aku bilang kamu soal penyakitnya. Tapi Pak Wu aku nggak tega. Pak Shen harus menanggung semuanya sendirian. Apalagi kalian saling cinta. Shenian, dia kemana? Kemana dia? Dia pergi cari Shen Chang'an sendiri. Shen Chang'an. Shen Chang'an. Tidak bisa hubungi asisten, segera kumpulkan tim. Kamu yang pimpin, cepat. Kalian mau ngapain sih? Masih nggak jelas. Pasti bakar rumah dan bikin kamu mati, Shen Chang'an. Aku kan anak kandungmu. Kenapa jadi gila semua? Kalau nggak kasih perusahaan sama aku, kamu pasti mati juga, Shenian. Cepat atau lambat, karma bakal datang. Kamu tahu kenapa aku sampai tega membunuh ibumu? Karena dia keras kepala, sama kayak kamu. Dia nggak pernah mau kasih perusahaan ke aku. Bahkan wasiatnya pun dia kasih ke kamu. Dia nggak pernah anggap aku sebagai suaminya. Selalu menganggapku seperti orang asing. Kamu nggak pantas ngomongin ibuku yang selingkuh sama yang Xiaoshan. Aku sesali banget. Aku seharusnya mencekik kamu saat kamu lahir. Biar semuanya nggak jadi begini. Sayang banget kamu terlambat. Kamu nggak pantas jadi suami, nggak pantas jadi ayah, apalagi pria sejati. Kamu terlalu sombong, makanya langit terus hukum kamu tanpa ampun. Kalau kamu minta ampun sama aku, mungkin aku akan membiarkanmu mati dengan lebih mudah. Kalau kamu mau mabuk, aku lihat kamu cuma penakut basi yang tidak berani berhadapan dengan kenyataan. Shenian, aku tahu kamu nggak takut mati, tapi coba pikir dulu, gimana bisa seseorang yang sehat tiba-tiba kena kanker parah? Maksudku, semua riwayat penyakit fatal yang kamu punya dan juga perceraian kamu sama Gusu itu, semuanya aku yang atur dengan sangat rapi dan terencana. Maksudmu aku nggak sakit parah, aku nggak bakal mati. Shenian, kamu bego banget. Kamu. Sekarang baru melawan. Seharusnya waktu dia, kalau bukan buat bikin kamu sama Gusu cerai, kita nggak perlu muter jauh banget gini. Sekarang nggak ada yang peduli lagi sama kamu kalau mau keluar. Saya paling Wasiat. Wasiat sudah kususun. Shen Chang'an. Rencanamu terlatih tapi sudah terlambat. Aku sudah berikan semua hartaku pada Gu Shuo. Sekarang dia satu-satunya penerus hartaku. Shen Yuan bajingan sepertimu ini aku benci seumur hidupku. Aku tak berani biarkan kau hidup. Gak apa-apa, hampir aja aku cerai sama Gu Shuo. Kita kan cuma keluarga mereka. Kalau dia meninggal, kita bisa gugat lagi. Kita panasin semuanya, supaya mereka nggak bisa tinggal diam dan kita ikutan berjuang. Sekarang panggil saja. Temui Guru Langit. Shen Chang'an, Shen Jiao, kalian berdua bakal kena karma berat karena sudah bertindak seperti ini. Aku antar kalian untuk bertemu dengannya. Kamu masih baik sedikit. Sangat. Cepat bawa Shen. Kakek tetap di sini. Buang abu beracun. Tangkap mereka.
Kalian ngapain? Lepasin Gushu. Jangan datang kemari, bos. Kamu nggak boleh maju. Aku bakal bakar kamu hidup-hidup. Aku bisa bikin kamu mati bareng orang yang mau mati. Pergi, bos. Ayo Presiden, kamu baik-baik saja. Aku cuma ingin memastikan kamu nggak kenapa-kenapa setelah semua yang terjadi tadi. Kamu tahu aku di sini bagaimana? Barusan aku pasang alat di mobil Shencangan, langsung ngikutin aku. Gushua, terima kasih. Untung kamu baik-baik saja. Kalau tidak, aku nggak akan pernah bisa maafin diri sendiri seumur hidup. Shen Nian, kamu sudah baik. Tolong lepaskan kami sekarang. Shen Zhaojiao, kalian hampir bunuh aku. Ibuku juga mati karena kalian. Apa hakmu buat aku lepaskan kalian? Kakak, kematian ibumu tak ada hubungannya denganku. Kau tahu semua yang dia lakukan. Meski kau sembunyikan, aku tidak akan bilang kau sama bersalahnya dengannya. Pembunuhan disengaja dan rencana membunuh Nian. Kau pantas mati berkali-kali, itu sudah pasti. Asisten khusus menangkap pria itu dan mengirimnya ke penjara supaya dia bayar lunas dengan darah. Nian, kamu sakit kenapa tidak bilang sama aku lebih awal? Kamu tidak bisa diam saja, sementara aku tidak tahu apa-apa dan berharap aku mati. Itu benar-benar tidak adil buat aku dan juga menyakitiku dalam hati. Aku sudah bilang ke kamu apa adanya. Ngomong siapapun yang kasih tahu aku nggak akan tinggal diam. Aku langsung kontak dokter terbaik di seluruh negeri buat periksa kamu secepatnya. Walau melawan penyakit ini memang berat dan sulit, aku nggak akan biarin kamu pergi sendirian kemanapun itu. Kalau kamu ikut aku, bagaimana dengan nenek? Dan orang-orang di perusahaanmu juga butuh kamu buat cari nafkah. Kalau dunia ini tanpa kamu, semua itu jadi nggak ada artinya buat aku. Paman Hu, sebenarnya aku pura-pura sakit buat mengungkap rencana jahat mereka. Mereka tahu kalau aku gini, kamu pasti mau cerai. Jadi semuanya cuma sandiwara. Orang yang kamu punya itu palsu, tapi dia aktingnya bagus. Aku nggak tahu sedihnya aku lihat kamu sama laki-laki itu bareng, hatiku hancur banget. Itu pemeran yang aku temukan. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia, Paman Hu. Kita nggak akan pisah lagi.